Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian masalah program linier. Jadi setelah bisa menentukan model matematika dari soal cerita atau dari soal penerapan sehari-hari, nah kita sekarang menyelesaikan masalah dari model matematika yang sudah kita buat atau penyelesaian masalah dari program linier. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Nah, di sini ada sebuah masalah. Nah, kita baca. Coklat A harganya 600 per bungkus. Kemudian dia dijual dengan laba 80 per bungkus. Nah, untuk coklat yang B harganya itu 1000 per bungkus. Dijual dengan laba itu keuntungan, untungnya adalah 125 per bungkus. Nah, di sini modal yang dimiliki pedagang itu hanyalah 300.000. Berarti artinya tidak boleh lebih dari 300.000. Kemudian satu kotak tempat menjual coklat itu mampu memuat 350 bungkus. Jadi satu kotak tempat coklat itu dia hanya mampu menampung 350 bungkus, berarti tidak boleh lebih juga. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan laba maksimum yang dapat diperoleh pedagang atau keuntungan maksimumnya berapa. Kemudian yang kedua, banyaknya coklat A dan coklat B yang harus dibeli pedagang agar mendapat keuntungan yang maksimum atau laba yang maksimum. Oke, kita lanjut untuk penyelesaian. Nah, di sini yang harus kita lakukan apa? Kemudian yang pertama, yang harus kita lakukan itu adalah menentukan variabelnya atau permisalannya. Kemudian menentukan fungsi kendala atau pertidaksamaannya. Yang ketiga, baru menentukan fungsi tujuannya. Inilah yang harus kita lakukan sebelum kita menyelesaikan program linier. Oke, kita buat ke dalam tabel seperti di pembahasan model matematika. Di sini ada coklat A. Nah, ada tabel coklat A, kemudian coklat B, kemudian sama kapasitas atau maksimumnya tadi mampu memuat berapa. Nah, coklat A itu 1, harganya 600, labanya itu adalah 80. Kalau coklat B, 1 juga, harganya 1000, labanya adalah 125. Kemudian, coklat A sama coklat B itu mampu memuat hanya 350. Kalau modal tadi maksimum adalah 300.000. Kita tuliskan di kapasitasnya. Oke, selanjutnya di sini kita misalkan nih banyaknya coklat A itu dimisalkan X. Banyaknya coklat B itu dimisalkan Y. Oke, selanjutnya untuk fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya, tadi karena yang ditanyakan ada laba maksimum atau keuntungan maksimum, keuntungan coklat A tadi kan di sini 80 nih. Nih, 80. Untuk coklat B 125, karena coklat A dimisalkan X dan coklat B dimisalkan Y, jadinya Z sama dengan 80X ditambah 125Y. Kemudian untuk jumlah coklat yang dijual, coklat A paling banyak 350 bungkus. Berarti kalau paling banyak sekian, 350, berarti dia tidak boleh lebih. Nah, karena coklat A ditambah coklat B, jadi X ditambah Y, karena tidak boleh lebih, jadi kurang dari atau sama dengan 350. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, karena harga coklatnya tadi yang A itu 600, yang B itu 1000, harga seluruhnya itu harus 300.000. Berarti, nah gini, karena kita nggak tahu banyaknya coklat A sama banyaknya coklat B, jadi 600X ditambah 1000Y kurang dari atau sama dengan modalnya, karena tidak boleh lebih dari modal. Nah, kurang dari atau sama dengan 300.000. Atau kita sederhanakan, oke, kita bagi 100, jadinya 6X ditambah 10Y kurang dari atau sama dengan 3000. Nah, ini menjadi pertidaksamaan yang kedua atau fungsi kendala yang kedua. Ini menjadi fungsi kendala yang pertama, ini menjadi fungsi kendala yang kedua. Nah, kemudian fungsi tujuannya yang mana? Fungsi tujuannya yang ini, karena yang ditanyakan tadi keuntungan maksimum. Oke, selanjutnya karena X dan Y itu adalah bilangan bulat yang tidak mungkin negatif, karena banyaknya coklat A sama coklat B tidak mungkin negatif, jadi ada pertidaksamaan selanjutnya atau fungsi kendala yang selanjutnya, yakni X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0.
Kemudian kita menentukan nih titik potongnya dari pertidaksamaan pertama sama pertidaksamaan kedua terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya bagaimana? Caranya yang kita membuat tabel. Ya, yang seperti ini. Kalau X-nya sama dengan 0, maka nanti X-nya disubstitusikan 0 nih. Nah, X-nya dimasukkan 0, dapat Y. Y-nya berapa? 350. Berarti titiknya X, Y 0,350. Begitu pula kalau kebalikannya, Y-nya sama dengan 0, dimasukkan Y-nya 0, X tambah 0 sama dengan 350, berarti X-nya adalah 350. Kita dimasukkan ke dalam tabel. Jadi kalau X-nya 0, nih dapat Y-nya 350. Berarti titik potongnya 0,350. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 350. Jadi 350,0. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua, 6X plus 10Y kurang dari atau sama dengan 3000. Nah, kalau X-nya 0, berarti kita substitusikan 6 dikali 0 ditambah 10Y sama dengan 3000. Jadi tinggal 10Y sama dengan 3000. Nah, Y-nya 3000 dibagi 10, Y-nya ketemu 300. Sekarang kebalikannya, kalau Y-nya yang 0, berarti 6X ditambah 10 kali 0 sama dengan 3000. 6X sama dengan 3000. Berarti X-nya 3000 dibagi 6. X-nya ketemu 500. Jadi titiknya adalah yang pertama nanti 0,300 dan 500,0. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Kalau X-nya 0, ketemu Y-nya 300. Jadi 0,300. Kalau Y-nya yang 0, ketemu X-nya 500, jadi 500,0. Oke, untuk selanjutnya, berdasarkan titik potong yang sudah kita dapatkan di sebelumnya tadi, baru kita gambar ke grafik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama, di sini ada pertidaksamaan atau fungsi kendala yang pertama adalah X plus Y kurang dari atau sama dengan 300. Kita ketemu titik potongnya tadi adalah di sini 0,350 sama 350,0. Kemudian kita cari ini titik ujinya. Kita menggunakan titik uji 0,0, jadi kita substitusikan 0,0 atau kita masukkan 0,0 ke dalam pertidaksamaan tersebut. Nah, berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, kurang dari 350. Artinya 0 kurang dari 300, kurang dari atau sama dengan 350. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan benar, karena memang benar-benar 0 kurang dari 350. Nah, artinya apa? Nanti yang diarsir adalah bagian yang salah. Oke, kita gambarkan sekarang. Nah, di sini sumbu X sama sumbu Y saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 karena kita ibaratkan 100, 200, 300, 400 sama 500. Yang sumbu Y juga gitu 100, 200, 300. Karena titik potongnya 0,350 berarti 0,350 sama 350,0. Jadi garisnya di sana. Karena 0,0 titik uji yang di sini tadi itu ada di bawah garis, ada di sini nolnya. Nah, berarti daerah di sini itu benar. Nah, kita yang diarsir di sini adalah yang salah, artinya yang diarsir adalah yang atasnya. Jadi yang saya warna putih ini diarsir, yang diarsir adalah kebalikannya yang atas. Oke, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua atau fungsi kendala yang kedua, 6X ditambah 10Y kurang dari atau sama dengan 3000. Titik potongnya 0,300 sama 500,0. Nah, titik ujinya sama 0,0. Berarti 6X tambah 10Y kurang dari atau sama dengan 3000. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. 6 kali 0 tambah 10 kali 0 kurang dari atau sama dengan 3000, jadinya 0 kurang dari sama dengan 3000. Nah, pernyataan ini juga pernyataan benar. Artinya nanti yang diarsir adalah tetap yang salah. Berarti 0,300 sama 500,0 tuh garisnya di situ. Karena 0,0 tadi di bawah garis ini. Di bawah garis ini. Nah, artinya apa? Artinya berarti yang ada nolnya di sini adalah benar. Jadi yang salah itu yang mana? Yang salah adalah yang atas. Makanya yang di sini yang diarsir adalah yang atas. Oke. Kemudian karena daerah yang paling bersih di situ adalah daerah penyelesaiannya. Nah, karena X lebih dari 0 sama Y lebih dari 0, berarti yang diarsir adalah yang ke kiri sama yang ke bawah. Karena yang ke kiri itu negatif, yang ke bawah juga negatif. Jadi sekarang kita ketemu daerah penyelesaiannya itu di situ. Ini adalah daerah penyelesaiannya yang warna merah di sini yang paling bersih. Nah, kemudian di sini itu ada titik potong. Nah, titik potong antara kedua garis. Titik potongnya di situ. Oke, titik potongnya adalah di sini. Nah, kita cari titik potong tersebut.
itu di titik berapa? Tanya di sini nih, di titik berapa? Caranya kita pakai eliminasi. Oke, jadi kita menentukan titik potongnya eliminasi persamaan yang satu sama yang kedua tadi. Nah, kita eliminasi, kita kalikan yang atas kalikan 6, yang bawah kalikan 1 untuk menghilangkan variabel yang X. Berarti kita kalikan, berarti X dikali 6 hasilnya 6X, Y dikali 6 hasilnya adalah 6Y, 350 dikali 6, 2100. Yang bawah karena dikalikan 1 berarti tetap, dan kita kurangi, hasilnya adalah min 4Y sama dengan min 900, Y-nya adalah min 900 dibagi min 4. Karena min dibagi min itu positif, jadi Y-nya ketemu 225. Setelah ketemu nilai Y-nya, baru kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan pertama. Oke, persamaan pertama adalah X plus Y sama dengan 350. Karena Y-nya 225, jadi kita masukkan nih. Jadi X tambah 225 sama dengan 350, jadi X-nya 350 kurangi 225. Di sini ketemu X-nya adalah 125, jadi titik potongnya adalah 125,225. Oke, untuk selanjutnya, karena tadi kita sudah ketemu daerah penyelesaiannya, kemudian kita sudah ketemu titik potongnya, jadi kita tuliskan titik potong di sini sebagai titik B, jadi 125,225. Nah, ini titik pojok C, itu kita namain sebagai titik C. C-nya adalah 0,300, yang di sini sebagai titik pojok juga, titik pojok A, 350,0. Nah, daerah penyelesaian ini dibatasi oleh titik A, B, C, di mana titik A-nya adalah 350,0, B-nya 125,225, C-nya adalah 0,300. Nah, selanjutnya kita substitusikan ketiga titik-titik ini kemana? Ke fungsi tujuan yang ditulis di awal tadi. Z sama dengan 80X ditambah 125Y. Oke, kita substitusikan. Jadi untuk A, B, C titik pojoknya, di sini fx-nya, fxy-nya. Nah, berarti kita substitusikan, karena 80x tambah 125y, berarti 80 dikali x-nya tadi berapa? Di sini x-nya adalah 350, berarti 80 dikali 350 ditambah 125 dikali y-nya 0, berarti 125 kali 0 hasilnya adalah 28.000. Kemudian untuk yang B, 125,225, berarti 80 dikali X-nya 125, Y-nya 125 dikali 225, hasilnya adalah 38.125. Titik C 0,300, berarti 80 dikali X-nya itu 0, ditambah 125 dikali 300, hasilnya adalah 37.500. Nah, dari ketiga tersebut, karena yang ditanyakan tadi nilai maksimum, jadi nilai maksimumnya adalah nilai yang paling banyak. Jadi 38.125. Jadi nilai maksimumnya adalah 38.125. Nah, artinya apa? Laba maksimumnya berarti 38.125. Kemudian banyaknya coklat A dan coklat B yang diperoleh agar pedagang tersebut mendapatkan laba maksimum adalah berapa? Nah, ini tadi XY-nya berapa? 125,225. Artinya coklat A itu ada 125 dan coklat B ada 225 yang harus dibeli oleh pedagang tersebut agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penyelesaian masalah program linier. Untuk pembahasan yang lain akan kita bahas pertemuan depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.